PSSI telah merilis daftar 27 pemain timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI juga telah mengevaluasi 2 pertandingan terakhir yang gagal membawa 3 poin. Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Garuda akan melawan Timnas Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Di grup C, Indonesia sebelumnya menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Jepang mampu mengatasi Arab Saudi dengan skor 2-0. Pada laga terakhir, Timnas Garuda gagal meraih 3 poin dan justru kalah 1-2 kala bertandang ke Tiongkok Oktober lalu. Penampilan JIZS dan kawan-kawan sebetulnya unggul dari statistik permainan. Namun keunggulan Tiongkok yang mampu mencuri gol di babak pertama membuat fokus permainan timnas berantakan. PSSI pun mengevaluasi hasil laga timnas versus Tiongkok maupun kala melawan Bahrain. Dalam akun Instagramnya, Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan sudah bertemu dengan Coach Sintayong pada 18 Oktober dan bicara tentang hasil kedua pertandingan terakhir Timnas Indonesia. Berbicara serius terkait target Timnas Indonesia untuk bisa berada di posisi 4 besar di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan menyisakan 6 pertandingan, kita harus fokus dan memberikan kemampuan terbaik di tiap pertandingan. Tidak boleh lengah karena setiap poin akan sangat berharga. Sementara 27 nama pemain yang akan memperkuat timnas Garuda melawan Arab Saudi dan Jepang telah dirilis. Untuk posisi penjaga gawang, pelatih Sintayong tidak memanggil Hernando Ari karena cedera. Ada 3 penjaga gawang yang disiapkan, yakni Martin Pas, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Riyadi dari Persis Solo. 12 pemain yang dipanggil di baris belakang, JIZS, Miss Hilhorst, Rizky Ridho, dan Justin Hubner kembali dipanggil. Ada juga Yakob dan Yance Seuri. Sementara Asnawi Mangkualam absen lantaran cedera. Di lini tengah ada Tom Hai, Nathan Choaon, Ivar Yener, dan Rizky Kambuaya. Sementara di posisi penyerang ada 12 pemain yang masuk skuad, di antaranya Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, sampai Rafael Struijk. Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi perjuangan Timnas Garuda di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dan Coach Sintayong telah mengevaluasi 2 laga terakhir timnas dan 27 pemain telah diumumkan untuk laga lanjutan melawan Jepang dan Arab Saudi. Apakah formasi ini mampu menjawab target 15 poin? Kita bahas bersama pengamat sepak bola, Bung Wisli Hutagalung. Bung Wisli, selamat petang. Selamat petang, Mas Edi. Bung, kalau kita lihat dari 27 pemain yang sudah dirilis, Bung Wisli melihat ada kaitannya kah nama-nama ini dengan evaluasi PSSI dari laga kontra Tiongkok beberapa waktu lalu? Pasti ada evaluasi di setiap pertandingan, setiap pemanggilan itu disesuaikan juga dengan tactical game yang dibutuhkan pelatih. Itu sudah pasti, Mas Cindy. Jadi pelatih pasti memanggil pemain yang dianggapnya cocok untuk menerapkan strategi bermain melawan setiap lawan. Jadi strategi setiap pertandingan itu pasti berbeda. Dan pelatih Sintayong butuh pemain-pemain yang akan dianggapnya cocok untuk memainkan strategi menghadapi lawan kali ini Jepang. Jadi setiap pertandingan itu pasti berbeda. Oke, siapa nama-nama yang sekiranya bakal diturunkan pertama menjadi starter? Dan juga siapa yang kira-kira bakal jadi striker? Kalau ini saya memang harus menyerahkan kepada Sintayong karena kondisinya masih lama ya, Mbak Cindy, masih jauh ada pertandingan klub. Bahkan weekend ini kan pemain-pemain kita masih di Liga Indonesia masih bermain. Bisa saja ada kendala, bisa saja ada gangguan. Tapi kalau melihat tadi kita lihat tayangan Rafael Struijk mencetak gol. Kemudian Ragnar juga, Ragnar Oratmangun sudah mencetak gol di klub barunya di Dender di Belgia. Saya pikir itu sebuah harapan yang bagus menunjukkan bahwa lini depan kita yang kemarin-kemarin ini masih terus menjadi kendala. Paling tidak ketajaman mereka di klub itu bisa kita harapkan menular ke tim nasional dengan strategi yang tepat dan susunan pemain yang tepat tentu saja. Tapi kalau melihat 27 nama ini, Bung Wisli sendiri, apakah ini adalah nama-nama yang sudah terprediksi atau justru juga ada nama-nama yang cukup mengagetkan? Saya pikir tidak ada yang mengagetkan ketika semua orang menganggap si kembar kita, Yakob dan Yance Sayuri ini sudah lama
cedera, tidak memperkuat tim, dan kecepatan gaya bermain kedua pemain kita ini punya solusi yang dibutuhkan oleh Sintayong, karena kecepatan mereka, sprint mereka itu bisa membuat perubahan, entah mereka main dari awal atau main sebagai pengganti. Paling tidak kehadiran mereka itu memperkuat, memperkental si tim sepak bola bermain kita Indonesia yang sangat kuat dan cepat di kedua sayap. Oke, Bung Wisli, tapi kan Jepang adalah lawan yang patut diwaspadai. Kalau dari Bung Wisli, apa strategi yang bisa dilakukan oleh Coach Sintayong, apalagi agar timnas juga nggak minder duluan nih melihat rankingnya Jepang? Kata-kata minder ini kunci banget, Mbak Cindy. Kalau dulu-dulu sebelumnya kita agak melihat lah, agak gangguan psikologis ketika timnas kita bertemu dengan Thailand, lalu datang Vietnam, agak kendor juga nih kepercayaan diri kita. Tapi belakangan dalam beberapa tahun terakhir ini kita bisa melihat inferioritas itu tidak ada lagi di Asia Tenggara. Bahkan ketika kita menghadapi Arab Saudi di markas lawan yang notabene sudah 6 kali main di Piala Dunia, kita belum pernah. Kita percaya diri tuh. Kita menghadapi Australia meskipun kita gagal mencetak gol, gagal menang atas Australia ketika menjamu mereka di GBK, kita percaya diri. Australia juga sudah 6 kali main di Piala Dunia, dan ketika Jepang mengawali turnamen dengan sangat baik ya, mengalami kualifikasi 3 ini, tapi kemarin mereka ditahan imbang di kandang sendiri menghadapi Australia. Harusnya dengan kepercayaan diri kita, dengan strategi yang tepat, dengan mental yang tadi Mbak Cindy singgung, harusnya kita punya harapan mendapatkan poin menjamu Jepang. Oke, dan kalau di Liga Australia kan Rafael Strijk berhasil mencetak gol dan juga dapat pujian, tidak hanya dari netizen ataupun juga supporter, tapi juga dari pelatih di sana. Apakah ini bisa jadi suntikan semangat juga untuk timnas? Pastinya setiap tim itu butuh keseimbangan ya. Kita kuat di belakang, kita kuat di tengah, tapi kita masih menghadapi masalah di depan. Nah, kehadiran Rafael Strijk, kehadiran Rana Ramangun yang mencetak gol kemarin di liga mereka, di klub mereka masing-masing, itu sebuah kepercayaan diri yang kita harapkan menular, dan itu juga membuat teman-temannya di lini tengah belakang itu semakin optimis lah bahwa temannya yang di depan sana itu bisa mencetak gol. Terbukti dia sudah mencetak gol di klubnya. Ini sebuah suntikan moral yang bagus ya, Pak Cindy. Oke, bukan cuma fisik dan strategi, tapi mental juga ini jadi PR buat timnas. Terima kasih Bung Wisli sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih.